Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, saya Dewi Oktavianti dengan NPM 230015. Saya merupakan mahasiswa STI Habarin Huruf Sakit. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai proses pembatalan sertifikat hak tanah atau HAT. Sebelum mengetahui tentang proses-proses dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah atau HAT, Sobat Hukum harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pembatalan sertifikat hak tanah atau HAT. Pembatalan sertifikat hak atas tanah atau HAT menurut pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Tanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Adalah pembatalan hak atas tanah yang merujuk pada pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan dari para pihak atau petugas BPN yang menangani proses tersebut dan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi? Yaitu bila mana yang pertama ada kesalahan prosedur, yang kedua ada kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, yang ketiga ada kesalahan subjek hak, yang keempat ada kesalahan objek hak, yang kelima ada kesalahan jenis hak, yang keenam ada kesalahan perhitungan luas, yang ketujuh ada tumpang tindih hak atas tanah, dan kedelapan data yuridis atau data fisik tidak benar, yang kesembilan kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan hak atas tanah karena putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap, yang pertama, putusan pengadilan terkait pembatalan hak atas tanah, yang kedua, putusan pengadilan terkait peralihan hak atas tanah kepada pihak lain, yang ketiga, putusan warisan yang membatalkan hak atas tanah salah satu ahli waris. Kemudian, di dalam pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi itu ada dua cara. Yang pertama, pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan karena permohonan. Yang kedua, pembatalan hak atas tanah atau HAT karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan tanpa ada permohonan. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan karena permohonan ada beberapa proses. Yang pertama, penyiapan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Yang kedua, pengajuan surat permohonan melalui Kepala Kantor Pertanahan yang berada di daerah letak tanah. Yang ketiga, pemeriksaan permohonan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Keempat, penerbitan keputusan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Yang kelima, pencatatan pembatalan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Yang keenam, pemberitahuan keputusan pembatalan hak atas tanah akan diberitahukan kepada pemohon, pemegang hak atas tanah, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam pembatalan hak atas tanah atau HAT karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan tanpa ada permohonan, prosesnya yaitu yang pertama, penemuan cacat hukum administrasi, yang kedua, pemeriksaan dan penetapan cacat hukum administrasi, yang ketiga, penyiapan rancangan putusan pembatalan oleh pejabat BPN yang berwenang, koordinasi dengan instansi terkait, yang kelima, penerbitan keputusan pembatalan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, yang keenam, pencatatan pembatalan oleh Kantor Pertanahan. 7. Pemberitahuan keputusan. Keputusan pembatalan hak atas tanah akan diberitahukan kepada yang pertama, pejabat yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah, yang kedua, pemegang hak atas tanah, yang ketiga, pihak-pihak yang berkepentingan. Kedelapan, penundaan dan atau pencabutan sertifikat hak atas tanah oleh BPN karena BPN dapat menunda dan atau mencabut sertifikat hak atas tanah yang telah dibatalkan. Tata cara pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap itu ada beberapa tahap. Yang pertama, penyiapan surat permohonan. Kedua, pengajuan surat permohonan. Yang ketiga, pemeriksaan permohonan oleh Kantor Pertanahan. Yang keempat, penerbitan keputusan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN. Yang kelima, pencatatan pembatalan oleh Kantor Pertanahan. Yang keenam, pemberitahuan keputusan yang akan diberitahukan kepada pemohon, pemegang hak atas tanah yang dilibatkan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sobat Hukum, itu tadi penjelasan secara singkat yang saya sampaikan mengenai proses pembatalan sertifikat hak atas tanah. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.